Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome, Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT, Paduan Kecerdasan Otak, Moral, dan Spiritual. Prospek pengembangan agroindustri penggilingan padi di Kabupaten Sidendreng Rapang. Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 jiwa, tentunya perlu usaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, terutama tanaman pangan. Salah satu tanaman pangan yang penting adalah padi dengan hasil utama yaitu beras. Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, serta merupakan komoditi strategi yang mendapatkan prioritas penanganan dalam pembangunan pertanian. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaku agribisnis padi baik masyarakat, petani maupun swasta akan mempercepat upaya peningkatan investasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting dilakukan penelitian mengenai prospek pengembangan mengenai prospek pengembangan industri padi di Kabupaten Sidendreng Rapang dengan didasari rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prospek pengembangan agroindustri penggilingan padi di Kabupaten Sidrap. Kemudian poin kedua yakni faktor yang mendukung pengembangan agroindustri padi di Kabupaten Sidrap, yang bertujuan untuk mengetahui prospek pengembangan agroindustri penggilingan padi di Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui faktor pendukung pengembangan agroindustri penggilingan padi di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai media dalam penerapan ilmu pengetahuan dan penambah pengalaman, dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan. Tinjauan pustaka. Penggilingan padi merupakan industri padi tertua dan tergolong paling besar di Indonesia, yang mampu menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja, menangani lebih dari 40 juta ton gabah yang menjadi beras giling per tahunnya. Penggilingan padi merupakan titik sentral agroindustri padi, karena disinilah diperoleh produk utama berupa beras dan bahan baku untuk penggilingan, pengolahan lanjutan, produk pangan, dan industri. Langkah awal pada tahapan ini yakni menyiapkan gabah yang akan digiling. Setelah itu dikeluarkan kemudian dijemur. Proses itu dilakukan di lantai khusus yang telah dibuat. Saat penjemuran gabah, tak lupa kita membolak-baliknya secara merata agar memperoleh tingkat kekeringan yang seragam. Hal ini biasanya dilakukan sekitar 6 jam, dan cuaca juga berpengaruh terhadap durasi pengeringan gabah. Peran penggilingan padi.
Komoditas ini sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dikaji perannya dalam aspek budaya, sosial, bahkan politik. Sebagian petani memanfaatkan padi sebagai makanan pokok yang diolah menjadi beras dan juga dijual untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu dan konsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh oleh petani, dan tingkat yang harus dibayar oleh konsumen, serta ketersediaan lapangan kerja di pedesaan. Di samping itu, penggilingan padi dapat berperan sebagai saluran bagi penyebaran teknologi pertanian di kalangan petani. Adapun hasil penelitian terdahulu, yakni dengan berjudul Analisis Usaha Agroindustri Penggilingan Padi Kecil di Kabupaten Sragen, yang dilakukan oleh Ahmad Gilang Saputro bersama kawan-kawan pada tahun 2018. Kerangka pikir penelitian, penggilingan padi merupakan titik sentral dari agroindustri padi. Penggilingan padi yang berkembang saat ini belum dirancang dan dengan pendekatan sistem agribisnis terpadu. Peralatan penggilingan padi sudah berumur lebih dari 15 tahun, menyebabkan mutu beras yang diperoleh juga rendah. Sehubungan dengan hal ini, perlu strategi usaha penggilingan padi secara terpadu, yaitu beras menjadi bentuk keuntungan dan pendapatan dari samping serta limbah dari penutup biaya operasional proses produksi. Diperlukan fasilitas yang memadai untuk memproduksi beras berkualitas dan mengolah hasil samping menjadi produk bernilai komersial. Hasil samping berupa tepung beras, produk bihun, pakan ternak, dan briket arang, sekam, dan penanganan dan pengolahan padi dengan limbahnya secara terpadu dan komersial berpotensi meningkatkan nilai tambah. Hipotesis pertama, melihat lokasi pengembangan industri penggilingan padi ditentukan oleh faktor bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran produk. Kemudian, kemudahan akses pemasok bahan baku berhubungan secara signifikan dengan kedekatan industri penggilingan dan keadaan prasarana dan fisik yang baik. Kemudian, produktivitas tenaga kerja pada industri penggilingan padi ditentukan oleh kemudahan mendapatkan tenaga kerja terlatih, upah murah, dan jumlah total tenaga kerja. Jika dilihat dari tempat, maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian. Yaitu Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Data dan sumber data, kita menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, kemudian wawancara, baik itu dengan petani secara langsung, kemudian dokumentasi berupa arsip ataupun foto, dan lain sebagainya. Teknik analisis data. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan jenis regulasi. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengembangkan dan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, di mana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, masalah yang aktual, sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik survei. Kemudian tadi teknik wawancara dan sebagainya.
Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja, yaitu lokasi penelitian dipilih dengan sengaja karena alasan-alasan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.